Saudara, di Kota Malang ada sebuah kafe yang memiliki konsep unik. Selain kafe, tempat ini juga memiliki sebuah bunker yang dibangun pada masa peninggalan kolonial Belanda. Untuk memasuki bunker, pengunjung harus melewati sebuah tangga ke bawah. Setelah turun, barulah sebuah lorong yang merupakan pintu masuk terlihat. Masuk ke dalam bunker, pengunjung akan merasakan hawa dingin di bawah tanah. Di dalam bunker, pemilik juga memasang beberapa foto yang digunakan sebagai sarana edukasi pada pengunjung. Pemilik kafe bilang butuh waktu 4 bulan pembersihan agar bunker tersebut bisa digunakan. Dari berbagai sumber yang didapat, bunker dibangun pada tahun 1920 hingga 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini exhaustnya yang narik ke atas, nanti kan kelihatan ada yang di atas ada bekas cerobong tapi udah hilang. Akhirnya yang kamuflase supaya anginnya tetap bisa keluar. 500 meter terus 1 kilo ke depan ada lagi lubang yang sama. Jadi nanti kita inisiasi sama Pemkot kan supaya ini bisa dibuka. Ini mau direnov lagi nyambung sana. Lorongnya sudah ada sih. Lorongnya sudah ada. Nama saya Ibu, jadi kami dari perwakilan kelompok 5 PDB 82 dengan saya Citra Girandia Paranita, saya biasa dipanggil Citra, dan rekan saya dan saya Vanessa Penafni, saya biasa dipanggil Vanessa. Oke, mungkin dengan Ibu siapa ini? Saya dengan Dewi Tari, saya sekaligus pengelola untuk tempat ini. Baik Ibu, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai bunker gedong ijen. Nah, mungkin langsung saja Ibu masuk ke pertanyaan pertama. Saat Anda menemukan bunker gedong ijen ini, bagaimana proses pembersihan dan perbaikan bunker dilakukan? Sebenarnya ini prosesnya sederhana aja, karena yang awalnya sama pemilik lama yang memang tidak di expose gitu kan ya, karena saya bergerak di akademisi, saya juga ada beberapa usaha juga yang mau nggak mau saya akan banyak mengumpulkan banyak orang nih. Proses pembersihannya cukup lama, banyak tanah-tanah yang di bawahnya itu sampai dengan saat ini ya nanti kalian pasti turun ke bawah kan, kalian bisa lihat langsung. Dan apakah saat bangunan ini dipulihkan itu ada bagian yang rusak ataupun sulit untuk dibersihkan? Cukup sulit juga karena tadi itu kan kita kan harus ada DNA-nya tadi untuk yang benar-benar salah apa enggak menggalinya, apakah untuk proses pembersihan seperti apa gitu kan ya. Kalau untuk bagian yang rusak ya pastinya historinya dari pemilik yang lama saya nggak tahu gitu kan ya, tapi nggak utuh, yang pasti nggak utuh karena ada beberapa bagian kayak pintu, kayak listriknya sudah nggak bisa kepakai gitu kan ya. Bunker gedong ijen ini kan sekarang juga difungsikan sebagai kafe. Nah, apa sih tantangan terbesar saat mengubah bunker ini menjadi tempat yang dikunjungi sebagai tempat wisata, kafe, dan tempat edukasi? Sebenarnya bukan tantangan ya, tapi ini sebenarnya saya mau ngangkat terkait dengan potensi pariwisata sama budaya yang ada di Malang. Sebenarnya nggak ada niatan apa-apa ya, karena awalnya di sini memang buat tempat ngumpul aja, buat transit, buat tempat santai-santai ngobrol seperti ini kita fungsikan seperti itu. Ini ada, apakah pihak kafe ini bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga sejarah untuk menjaga bangunan ini menjadi kafe seperti ini? Ya, jadi intinya sebelum saya kelola menjadi kafe ini, itu tadi namanya Gedong Pendem, sudah menjadi cagar budaya, pastinya kan sudah masuk di daftarnya untuk pemerintahan atau kedinasan bahwa ini adalah tempat yang memang dilindungi gitu ya. Menurut Ibu sendiri, mengubah bunker ini menjadi kafe seperti saat ini itu justru memperlemah atau memperkuat nilai-nilai dari Belanda? Perlu teman-teman di garis bawahi ya, kita nggak ada merubah, tapi memberikan potensi yang ada, gitu kan ya. Potensi yang ada, sebenarnya pun seandainya saya nggak publish untuk ada bunker di bawah, nggak ada masalah kan. Seandainya saya buka coffee shop ataupun tempat makan gitu kan ya. Ya biasanya yang berhubungan dengan sejarah itu di museum.
gitu kan ya. Nah sekarang untuk menjadi lebih fleksibel, lebih nyaman, semuanya bisa datang di sini, ya kita fungsikan sebagai tempat ngumpul, tempat komunitas ngumpul, gitu ya. Jadi bukan dialihfungsikan segala macam, tapi saya memberikan potensi atau melihat potensi tadi itu untuk banyak orang gitu. Keberadaan kafe ini tidak hanya dimaksudkan sebagai tempat nongkrong kekinian, melainkan juga sebagai ruang komunitas yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan unsur modernitas dengan nilai historis, sehingga generasi muda tidak hanya menikmati suasana kekinian, tetapi juga diajak untuk mengenal dan menghargai warisan budaya, serta nilai-nilai sejarah bangsa. Konsep tersebut menjadikan Bunker Gedong Ijen berbeda dari kafe-kafe modern lainnya, yang umumnya berfokus hanya pada aspek estetika dan hiburan. Dalam konteks pengembangan karakter kebangsaan, keberadaan kafe ini memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Bangunan bersejarah sebagai bagian dari konsep kafe mencerminkan nilai cinta tanah air dan pelestarian budaya lokal. Generasi muda yang datang tidak hanya disuguhi suasana modern, tetapi juga diberi pengalaman yang mengandung nilai edukatif mengenai sejarah bangsa. Hal ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia, sekaligus menanamkan kesadaran pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Kafe ini bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga ruang pembelajaran non-formal yang menumbuhkan kesadaran sejarah, memperkuat identitas kebangsaan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam bingkai Pancasila. Kami dari PDB 82 kelompok 5 UNER Universitas Airlangga Ekstra.